Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama Maitriana. Jangan di skip dulu ya videonya, karena video ini tuh sangat penting dan memberikan edukasi dan ilmu pengetahuan semua kepada teman-teman yang menyaksikan. Jadi teman-teman, video ini tuh aku buat sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah penghantar ilmu ekonomi. Dan aku juga berterima kasih banget kepada Bapak Hendra Riovita yang sudah memberikan tugas ujian akhir semester yang sangat bermanfaat ini. Dan video ini tuh nggak jauh beda dengan video aku yang sebelumnya, masih mengenai penghantar ilmu ekonomi, namun dalam subbab yang berbeda ya. Nah, jadi teman-teman, pada bagian ini tuh aku ngebahas mengenai produksi, lalu ada struktur pasar, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pendapatan nasional, inflasi, investasi, pengangguran. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham mengenai pengertian-pengertian tersebut, bisa banget disimak video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa di like, comment, and share video ini seluas-luasnya agar video ini bermanfaat juga untuk kita semua. Simak videonya sampai selesai ya. Oke, pada bab 6 kita membahas mengenai produksi, fungsi produksi, proses produksi, dan manajemen produksi. Apa sih sebenarnya pengertian produksi itu? Jadi teman-teman, secara teknis, produksi adalah proses pemberdayaan semua sumber yang tersedia untuk memperoleh hasil yang lebih dari pengorbanan yang telah dilakukan. Secara ekonomis, produksi adalah proses pemberdayaan semua sumber yang tersedia untuk memperoleh hasil yang terjamin kualitas maupun kuantitasnya, yang kemudian terkelola dengan baik sehingga menjadi komoditi yang dapat diperdagangkan. Secara umum, produksi adalah proses mengubah barang dan jasa yang berfungsi sebagai input menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang berfungsi sebagai output. Dan produksi barang adalah kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya. Sementara itu, produksi jasa adalah kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Nah, teman-teman, untuk melakukan produksi diperlukanlah faktor-faktor produksi, yaitu semua unsur yang menjadi input pendukung upaya untuk menghasilkan output, seperti sumber daya manusia, modal, dan kakapan. Hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan output yang dihasilkan dinyatakan dalam suatu fungsi produksi. Diperkembangkan produksi harus ditunjang oleh pembagian kerja dan spesialisasi, revolusi industri, alat dan teknologi yang terstandarisasi, dan perkembangan ilmu dan metode kerja. Fungsi produksi adalah persamaan untuk jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input tertentu. Nah, oleh sebab itu, fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari faktor produksi tetap atau fixed input dan faktor produksi variabel atau variable input. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi, seperti mesin-mesin pabrik. Bahkan faktor produksi tersebut tetap tersedia meskipun kegiatan produksi tidak dilakukan. Sementara itu, faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang penggunaannya tergantung pada tingkat produksinya, seperti buruh harian lepas. Makin besar tingkat produksi, makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Nah, pada periode produksi dibagi menjadi dua bagian loh, yaitu fungsi produksi jangka pendek atau short run dan fungsi produksi jangka panjang atau long run.
Fungsi produksi jangka pendek atau short run adalah dalam periode waktu tertentu, setidaknya hanya ada satu input tetap dengan kuantitas yang tidak berubah, yang hanya dapat dilakukan dengan menambah jam kerja pada tingkat skala tertentu. Sementara itu, fungsi produksi jangka panjang atau long run adalah dalam periode waktu yang panjang, semua input dan teknologi berubah dan tidak memiliki input yang tetap. Pembagian fungsi produksi ini tidak berdasarkan periode waktu. Nah, kemudian ada pun proses produksi. Proses produksi ini meliputi proses ekstraktif, proses fabrikasi, proses analitik, proses sintetik, proses perakitan, dan proses penciptaan jasa-jasa administrasi. Nah, selanjutnya teman-teman, ada pun metode proses produksi adalah yang pertama adalah secara besar atau batch production. Proses produksi dilakukan untuk kelompok produk yang bervariasi dengan bahan-bahan yang terbatas. Yang kedua, pada masa satu produk. Proses produksi dilakukan dalam jumlah banyak dan diperuntukkan bagi pasar pengadaan persediaan barang jadi, dan umumnya terdapat dalam industri pengolahan dan rekayasa atau assembling. Yang ketiga, secara terus-menerus. Proses produksi dilakukan untuk pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi. Yang keempat, pada masa banyak atau multiproduk. Proses produksi dilakukan untuk serangkaian produk dalam berbagai variasi. Nah, kemudian ada pun jenis produksi. Yang pertama, proses produksi yang kontinu atau continuous process. Peralatan produksi diatur dengan memperhatikan urutan-urutan kegiatan dalam menghasilkan produk tersebut dengan yang telah distandarisasi. Yang kedua, proses produksi yang terputus-putus atau intermittent process. Proses produksi dilakukan tidak standar, tetapi didasarkan pada produk yang dikerjakan, sehingga peralatan produksi diatur fleksibel. Ketiga, proses produksi yang bersifat proyek. Proses produksi dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda, sehingga peralatan produksi yang digunakan ditempatkan di tempat atau lokasi di mana proyek tersebut dilaksanakan dan pada saat yang direncanakan. Nah, kemudian ada pun manajemen produksi. Pada manajemen produksi ini adalah sistem transformasi yang mengkonversikan input menjadi output yang barang atau jasa manajemen produksi mengordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, pada manajemen produksi ini berfungsi untuk merancang sistem produksi, kemudian mengoperasikan suatu sistem produksi untuk memenuhi persyaratan produksi yang ditentukan.